COVID-19 ini kita ketahui ada pasien-pasien yang tidak ada gejala. Bahkan dikatakan 80% tanpa gejala. 15-20% bergejala sedang, ringan sedang, dan yang 5% bergejala berat. Apa-apa saja yang bisa membuat gejalanya ini menjadi berat. Atau kita kenal dengan penyakit-penyakit komorbid yang menyertai. Antara lain diabetes, itu faktor pemberat. Orang yang gemuk, obesitas, pemberat. Orang berpenyakit jantung, orang usia lanjut, orang dengan penyakit ginjal, juga pasien-pasien hipertensi akan memperberat kalau dia terkena infeksi COVID. Tidak boleh dilupakan juga adalah ibu-ibu yang hamil. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa memperberat kondisi pasien-pasien COVID-19. Sekarang sudah lebih clear, sebelum ini kita ada semacam kegalauan ketika akan menggunakan obat-obat hipertensi. Memang benar bahwa tadi sudah disebutkan bahwa penderita hipertensi bisa memperberat kondisi COVID. Menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan berat tersebut? Ada kecurigaan bahwa obat-obat hipertensi menyebabkan orang lebih mudah terinfeksi COVID. Karena apa? Karena COVID-19 atau virus corona ini untuk masuk ke tubuh itu harus melalui reseptor dan ada ACE2 yang memperantarai masuknya dia ke dalam tubuh. Obat hipertensi tertentu berpengaruh pada enzim ACE ini, yaitu obat-obat yang menghambat sistem renin-angiotensin aldosteron system. Obat ACE inhibitor antara lain dan obat ARBs semula ada kekhawatiran akan mempermudah masuknya COVID-19 ini. Ternyata hal ini sama sekali tidak benar. Jadi memang dalam penelitian tadi disebutkan bahwa hipertensi memperburuk keadaan, akan tetapi ternyata obat hipertensi yang dipakai apapun itu sama risikonya tadi itu. Jadi yang memperburuk bukan obatnya, yang memperburuk adalah hipertensinya. Jadi kemudian terbukti juga bahwa baik obat-obat golongan ACE inhibitor, ARBs, diuretik, beta blockers, CCB semua resikonya sama. Jadi yang mempengaruhi pemburukan bukan obatnya, tapi hipertensinya sendiri. Jadi tidak usah khawatir lagi, penggunaan obat-obat hipertensi harus tetap dilakukan. Justru take home message-nya, orang hipertensi harus selalu menggunakan hipertensinya supaya hipertensinya tetap terkendali. Obat-obat hipertensi tidak boleh ditinggalkan. Saya ulang lagi, obat hipertensi tidak boleh ditinggalkan. Ya, ini menarik sekali, biasanya kita untuk menjaga kebugaran, untuk meningkatkan imunitas, kita melakukan di samping tadi ada nasihat nutrisi dan sebagainya. Ini bagaimana untuk berolahraga pada orang hipertensi. Saya kira sama saja dengan yang lain. Orang hipertensi pun tetap harus melakukan olahraga. Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan suasana non pandemi. Sudah barang tentu harus mengikuti protokol-protokol berolahraga pada era pandemi ini. Mulai penggunaan masker. Memang ada kekhawatiran orang hipertensi, orang bersakit jantung itu karena butuh oksigen yang baik. Ada kekhawatiran apakah penggunaan masker ini akan mengganggu oksigenasinya. Sudah barang tentu dengan masker-masker standar yang ada, olahraganya olahraga yang dianjurkan, tetap masker harus dipakai. Olahraganya bagaimana? Pertanyaan yang sama tadi, walaupun ini sudah sering dijelaskan, saya kira saya ulang lagi saja. Ada beberapa yang harus diikuti olahraga pada orang hipertensi ini. Nomor satu, frekuensinya. Frekuensi F ya, di dalam guideline itu singkatannya
FITT, fit. Frekuensinya berapa kali seminggu? At least 5 kali. 5 sampai 7 kali seminggu berolahraga. Intensitasnya yang bagaimana? Intensitasnya yang sedang saja, tidak perlu terlalu berat. Intensitas sedang istilahnya. Kemudian yang lain lagi, waktunya berapa? Time-nya 30 sampai 60 menit. Misalkan jalan kaki, jalan cepat ya 30 menit. Bersepeda sekarang yang sedang in, itu 60 menit paling enggak. Karena berjalan dan bersepeda istilahnya itu, kalori yang dibutuhkan dan intensitasnya itu berbeda. Jadi kalau jalan 30 menit, bersepeda misalkan 60 menit. 5 sampai 7 kali seminggu. Jadi fit ya, frekuensi, intensitas, time, type-nya tadi itu. Boleh jogging, boleh jalan kaki. Sekarang yang lagi bersepeda, monggo silakan, boleh dipilih. Sesuai kesenangan masing-masing. Saudara sekalian, sebagai take home message, secara ringkas saya sampaikan bahwa hipertensi memang merupakan faktor komorbid yang bisa memperberat keadaan klinis pasien-pasien yang menderita COVID-19. Obat hipertensi tetap harus dikonsumsi. Tidak terbukti bahwa obat hipertensi tertentu mempermudah terjadinya infeksi COVID-19. Dan tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran. Saya Dr. Pranowo, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari ID Surabaya. Salam sehat.